Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai DAC atau Digital Analog Converter. Nah, tujuan dari pembelajaran DAC adalah untuk membedah prinsip kerja konversi DAC murni dan mekanisme PWM atau Pulse Width Modulation, kemudian mengimplementasikan arsitektur sinyal secara langsung pada mikrokontroler standar industri yaitu ESP32 dan juga STM32. Dan yang ketiga, mengintegrasikan output pada aktuator nyata serta memformulasikan solusi dari kendala umum di lapangan. Nah, yang pertama ada teori DAC, yaitu menciptakan analog dari sinyal biner atau digital. Nah, ada arsitektur R2R ladder di mana fungsinya menerjemahkan sinyal biner secara linear menjadi level tegangan dengan presisi tinggi melalui superposisi resistor berbobot. Kemudian dinamika resolusi bit. Kuantitasi sempurna membutuhkan resolusi tinggi. Misal, 8 bit adalah 256 level. Terdapat trade-off antara resolusi dan bandwidth. Di sini nilai digital bisa dilihat pada sumbunya yaitu dari tegangannya. Nilai digital paling maksimal yaitu 255, tegangan maksimalnya yaitu 3,3 volt. Kemudian ada kalkulasi output range. V output sama dengan tegangan referensi dikali nilai digital dibagi 2 pangkat n, dimana untuk misal studi kasusnya 8 bit dengan tegangan referensi 3,3 volt, maka 3,3 volt dibagi dengan 255, maka hasilnya adalah 12,94 mW per step. Selanjutnya ada teori PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, di mana alternatif ekonomis untuk menghasilkan rata-rata dari tegangan analog. Ada mekanika duty cycle dan tegangan. Ada rumus dari duty T-on dibagi T-on ditambah T-off dikali dengan 100%, atau volt average atau tegangan average sama dengan Vmax dikali duty cycle. Contoh 5 volt dengan 50%, maka dengan duty cycle 50%, maka menghasilkan tegangan 2,5 volt. Ini bisa dilihat untuk prosesnya sendiri, sinyal PWM bawaan kemudian difilter atau di-smoothing agar dari sinyal PWM, dari sinyal pulse width modulation agar noise-nya menjadi lebih bisa dikendalikan. Kemudian ada perbandingan antara DAC dan PWM. Nah, DAC itu merupakan analog murni, kemudian bisa digunakan karakteristik sifat sinyal analog murni. Kemudian keunggulannya THD sangat kecil, settling time instan. Kemudian kelemahan dari DAC, modul lebih mahal, komponen spesifik terbatas, dan kapan digunakan dari DAC yaitu menuntut presisi absolut tanpa distorsi sinyal. Contoh audio synthesizer, kontrol sensor presisi, dan juga function generator. Nah, ada PWM yaitu karakter sifat sinyal yaitu pseudo analog, yaitu dia membutuhkan filter. Keunggulannya yaitu lebih ekonomis, implementasi mudah tanpa hardware spesifik. Kelemahannya terdapat ripple bawaan dan latensi dari efek filter. Kemudian kapan digunakan dari PWM sendiri, fokus utama pada efisiensi daya dan biaya tanpa menuntut gelombang murni. Contoh servo motor, peredupan LED, dan elemen panas. Kemudian ESP32 pada dual capacity power house. Nah, DAC internal 8 bit itu pin fisiknya ada GPIO 25 atau DAC1 dan GPIO 26 dan DAC2. Kemudian resolusi 256 level 0 hingga 255, step 12,94 mV. Aplikasinya itu ada streaming audio consumer grade, ada send atau cosine generator via DMA. Kemudian protipnya, DAC1 lebih disarankan, DAC2 rentang terganggu intervensi modul WiFi. Kemudian ada LCD peripheral atau PWM, spesifikasi ada 16 channel independen, ada 8 high speed dan 8 low speed. Kemudian fleksibilitas timer, resolusi tinggi hingga 1 bit. Kemudian pada STM32, presisi hardware dan timer PWM. Pada realita dari arsitektur dari STM32, seri populer STM32F103 tidak memiliki DAC internal.
Kemudian solusinya adalah mengorkestrasi hardware timer untuk output BM berkinerja secara ekstrim. Nah, yang pertama sinyal sistem clock, kemudian ada bridge kernel atau PSC, yaitu untuk fungsinya membagi frekuensi call system, kemudian atau auto reload rate atau RR, yaitu fungsinya menentukan periode total atau frekuensi, kemudian capture compare rate atau CCR, fungsinya menyimpan nilai pemicu duty cycle, yang hasilnya adalah perbandingan antara waktu dan tegangan, di mana di hardware PWM naik saat counter CNT kurang dari CCR low hingga batas RR. Kemudian ada spektrum aplikasi atau parameter operasional di lapangan. Yang pertama ada audio tone, kemudian ada motor DC, kemudian ada motor servo, kemudian ada LED timing. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, nanti kita akan mendemonstrasikan beberapa percobaan yang telah kita lakukan. Langsung saja kita masuk pada demonstrasi tersebut. Oke, kita masuk pada percobaan yang pertama. Ini adalah untuk percobaan yang pertama dengan microcontroller STM32, yang mana ini menggunakan DAC output. Nah, dari alur program yang telah dibuat, yang pertama STM akan mengeluarkan dari DAC output, di mana dari DAC output pada STM32 1 itu pada pin P4. Nah, untuk alur program yang saya buat, yang pertama adalah for integer, pada bagian ini nilai integer apabila 0 dan i kurang dari 4096, maka dia akan terus bertambah yang namanya dengan increment, di mana lonjakannya itu langsung ke 16, di mana ada namanya suatu seperti layaknya pendapat, ada analog rate DAC pin 1, yang mana ini berfungsi untuk mengubah pembacaan nilai digital atau bit itu menjadi tegangan analog, yang mana nanti pada demonstrasikan itu dapat dilihat di osiloskop, yang mana itu muncul berupa PWM atau pulse width modulation, di mana dari program yang saya buat pada STM320103C8T6 itu sebenarnya tidak memiliki pin DAC. Lalu mengapa dia bisa mengeluarkan PWM? Mengapa dia bisa digunakan untuk DAC? Karena pada program kita memang set untuk analog rate DAC pin mengeluarkan outputnya berupa PWM. Jadi apabila membaca nilai bit itu 0, berarti itu nilainya 0 volt. Jika dia 4096, maka tegangannya 3,3 volt. Maka nanti yang dihasilkan pada osiloskop adalah berupa lonjakan tegangan PWM. Nah, langsung saja kita masuk pada demonstrasi percobaan rangkaiannya. Oke, ini adalah demonstrasi dari percobaan yang pertama. Yang pertama itu kita upload dulu dari program yang telah kita buat sebelumnya, dan dipastikan program telah terupload dengan baik. Nah, di sini adalah proses penguploadan ke microcontroller STM32. Nah, di sini terlihat program telah diupload dan pada osiloskop tertampil jaringan gelombang PWM yang dihasilkan. Pada osiloskop itu kita set 400 millisecond karena pada program dengan delay 5 millisecond itu memunculkan hasil PWM dengan sangat lambat. Agar dengan nilai millisecond lebih besar, maka tampilan dapat dilihat dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan 2. Ini adalah program pada percobaan yang kedua, di mana untuk percobaan yang kedua itu ada tambahan komponen, yaitu potentiometer dan juga servo SG90. Untuk mekanisme dari program ini adalah potentiometer sebagai pembacaan dari ADC, kemudian diteruskan oleh pengeluaran tegangan murni yaitu DAC, dan juga pengendalian servo SG90. Nah, di sini ada yang paling penting, yaitu penentuan dari sudut kontrol servo. Nah,
ada yang namanya integer angel map DAC value ini. Nah, map di sini adalah bawaan fungsi bawaan dari Arduino, di mana dia digunakan untuk memindahkan rentang suatu nilai ke rentang nilai yang lain secara proporsional, di mana ada DAC value 0,4095. Ini merupakan dari resolusi dari DAC-nya, ADC dan DAC-nya, karena menggunakan 12 bit. Kemudian untuk 0 dari 0180 merupakan rentang sudut servo dari SG90, karena rentang perputaran mekanis dari servo tersebut yaitu dari 0 derajat hingga 180 derajat. Kemudian ada statement angel constraint angel 080, di mana ini berfungsi sebagai pengaman jika nanti pada pembacaan pengeluaran tegangan murninya atau DAC itu terdeteksi dari bitnya misal di luar dari 4095, maka tentu saja dari sudut servo pembacanya bisa saja di atas 180 derajat. Nah, atau juga bisa juga saat pembacaan kontrol dari untuk si servonya itu di bawah 0 derajat, maka fungsi dari statement ini adalah jika sudut yang kontrol servonya itu memerintahkan di atas 180 derajat, maka dari statement ini akan memaksa untuk menurunkan dari perintah sudut servo di bawah 180 derajat. Begitupun sebaliknya, jika sudutnya itu di bawah 0 derajat, maka akan menaikkan yang lebih besar dari 0 derajat. Karena jika servo SG90 dipaksa untuk perputaran di luar 0 hingga 180 derajat, akan merusak dari mekanisme servo tersebut. Bisa mungkin motornya panas atau plastik yang di dalamnya secara mekanisnya itu akan rusak karena secara perputarannya itu tidak sesuai dengan konfigurasi dari servo tersebut. Nah, kemudian langsung saja kita masuk pada demonstrasi rangkaiannya. Masuk pada demonstrasi pada percobaan yang kedua. Ini kita upload dari programnya. Kemudian di sini kita putar potentiometer sesuai sudut yang kita inginkan. Di situ terlihat servo bergerak sesuai sudut kalkulasi dari perputaran potensio. Dan juga dapat dilihat PWM pada oscilloscope bergerak sesuai perputaran dari potentiometer. Oke, ini adalah tampilan dari serial monitor menunjukkan nilai dari sudut servo DAC dan DAC. Dari nilai sudut servo yang ditunjukkan rentangnya dari 0 hingga 180 derajat. Yang mana itu telah sesuai dengan program yang kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan yang ketiga. Nah, untuk yang percobaan ketiga kali ini, untuk komponennya itu sama, yaitu dengan potentiometer dan juga servo SG90. Yang membedakan adalah kali ini pada percobaan ketiga menggunakan microcontroller ESP32. Nah, untuk mekanismenya itu sama, yaitu pembacaan sensor ADC yaitu dengan potentiometer, lalu pengeluaran tegangan murni yaitu berupa DAC, lalu pengendalian kontrol servo dengan sinyal PWM. Kurang lebih untuk fungsi yang digunakan itu sama seperti program sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada demonstrasi percobaannya. Oke, ini adalah demonstrasi dari percobaan yang ketiga. Pertama kita upload program dan kemudian kita masuk pada serial monitor untuk monitoring dari nilai sudut servo yang ditampilkan. Nah, pertama kita coba dari putar dari potentiometernya. Nah, sinyal PWM pada oscilloscope akan memantau dari nilai PWM-nya. Semakin tinggi dari nilai bitnya, maka lebar PWM, sinyal PWM akan semakin besar juga. Nah, dari sudut servo juga akan semakin besar jika nilai bitnya itu juga tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan yang keempat. Untuk yang percobaan keempat sendiri itu menggunakan komponen potentiometer dan juga LED. Untuk microcontrollernya sendiri menggunakan STM32F1. Nah,
Mekanisme pada percobaan keempat adalah mengontrol kecerahan LED dengan potensiometer, yaitu berarti pembacaan sensor ADC diubah menjadi sinyal BWM. Nah, untuk program pada inti dari mekanisme yang kita inginkan yaitu berada di sini, di mana ini merupakan suatu statement digunakan untuk kita dapat mengetahui dari tegangan rata-rata yang dihasilkan untuk mengontrol dari kecerahan LED. Di sini ada float LED average voltage, yaitu PWM value dikali tegangan referensi, kemudian dibagi dengan nilai PWM maksimal, yaitu dari 4095 karena menggunakan dari 12 bit. Untuk tipe datanya sendiri yaitu float. Nah, langsung saja kita masuk pada demonstrasinya. Oke, ini adalah demonstrasi dari percobaan yang keempat. Pertama, kita upload dari programnya pada microcontroller terlebih dahulu. Nah, untuk pada percobaan keempat sendiri, untuk monitoringnya kita menggunakan serial monitor. Untuk kontrolnya menggunakan potentiometer. Di situ terlihat indikator berupa LED yang akan kita kontrol kecerahannya. Di situ kita putar potentiometer ke kanan. Di situ terjadi perubahan pada kecerahan LED. Di sini kita coba upload ulang karena terdapat sedikit error. Kemudian kita masuk pada serial monitornya. Nah, di sini terlihat tertampil dari tegangan rata-rata LED. Nah, jadi percobaan telah berhasil. Oke, dapat dilihat bahwa LED sudah menyala sesuai dari tingkat tegangan yang dihasilkan dari potensiometer. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan yang kelima. Nah, untuk yang percobaan yang kelima, secara mekanisme kurang lebih sama dengan percobaan yang keempat, yaitu mengatur kecerahan LED menggunakan BWM, di mana untuk inputannya sendiri menggunakan dari potensiometer. Nah, yang membedakan dari percobaan yang keempat adalah pada percobaan yang kelima itu menggunakan microcontroller dari ESP32. Nah, di sini ada konfigurasi untuk stabilitas pada ESP32. Yang pertama, ada pendefinisian untuk maksimal dari nilai ADC-nya, kemudian adalah maksimal dari BWM value-nya atau nilai BWM, kemudian ada tegangan referensi yaitu 3,3 volt sesuai tegangan referensi pada ESP32. Kemudian pada serial monitor nantinya akan ditampilkan nilai tegangan dan juga nilai tegangan referensi dan juga nilai kecerahan dari si LED itu sendiri, berapa persen dia menyala sesuai inputan dari si potensiometer. Nah, kemudian pada fungsi white loop ini adalah nilai untuk mengupdate dari nilai LED-nya, yaitu nyala dari LED-nya dan juga nilai dari tegangannya. Nah, langsung saja kita masuk pada pendemonstrasian pada percobaan yang kelima. Oke, ini adalah demonstrasi dari percobaan yang kelima. Ini adalah tampilan terminal. Kemudian kita upload dari programnya. Kita tunggu hingga program terupload hingga selesai pada microcontroller ESP32. Kemudian kita lihat pada tampilan pada serial monitor. Nah, di sini masuk dari nilai ADC, nilai dari BWM dan juga nilai tegangan. Di sini kita trigger dari potentiometer, kita coba putar ke kanan. Nah, di sini nilai brightness naik seiring dengan nilai tegangan naik. Maka dapat dilihat bahwa percobaan telah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian projectnya. Nah, di sini untuk bagian projectnya itu menggunakan microcontroller dari STM32. Nah, untuk mekanisme kerjanya kurang lebih sama dari percobaan sebelumnya, namun ini merupakan kombinasi dari percobaan sebelumnya, yaitu di sini mengontrol dari kecerahan LED menggunakan potensiometer sekaligus mengontrol sinyal servo SG90 dengan sinyal BWM juga. Nah, di sini terdapat beberapa
nilai untuk konfigurasinya. Ada ADC minimal, ADC maksimal, dan ada sudut minimal dari servo dan sudut maksimalnya. Nah, kemudian nanti pada serial monitornya akan ditampilkan nilai ADC, kemudian dari nilai ADC filternya agar si pergerakan input dari potentiometer tidak terlalu banyak noise-nya. Kemudian ada nanti nilai LED BWM-nya dan juga nilai dari sudut servonya. Nah, langsung saja kita masuk pada demonstrasinya. Oke, ini adalah demonstrasi pada bagian project. Pertama, ini adalah tampilan dari serial monitornya atau terminal. Di sini terdapat nilai sudut servo dan juga dari ADC LED-nya. Maksud saya BWM dari LED-nya. Ini kita gerakan potentiometer kanan. Di sini servo juga bergerak dengan sudut lebih besar dan nilai LED nyala dengan cerah. Kemudian kita coba matikan LED-nya hingga full dia benar-benar mati. Nah, dari sini dapat dilihat pergerakan servo dan kecerahan dari LED telah sesuai dengan program yang telah kita buat sebelumnya. Oke, dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan antara ADC dan juga BWM itu bergantung penuh pada trade-off dari aplikasi yang ingin kita buat. Desain embedded yang optimal menggabungkan ketepatan register microcontroller dengan kebersihan topologi sirkuit dari eksternal. Dimana untuk DAC sendiri itu dia benar analog dan tanpa distorsi. Kemudian pada BWM itu pseudocode analog atau partial analog, kemudian dia lebih efisien, tetapi dia juga membutuhkan dari filter. Kemudian beberapa kendala yaitu pada DAC-nya itu terpengaruh interferensi atau tegangan mengambang. Solusinya yang dapat kita berikan yaitu gunakan tegangan referensi murni atau pindah pada pin DAC1 untuk menghindari MI dari Wi-Fi. Kemudian pada PWM atau filter SC-nya itu kendalanya sinyal bergerigi tajam pada oscilloscope. Nah, solusinya itu modifikasi nilai resistor atau kapasitor. Kemudian pastikan FC berada 10 kali di bawah frekuensi fundamental dari PWM. Kemudian selanjutnya ada aktuator servonya. Jitter parah, servo itu bergetar di satu titik. Nah, solusinya itu adalah memisahkan suplai daya dari MCU atau yang lainnya. Kemudian arsitektur CPU itu bisa jadi kendalanya transisi audio atau kecepatan motor mengalami lag atau delay yang putus-putus. Nah, solusinya itu mengaktifkan DMA atau Direct Memory Access untuk streaming dan continue tanpa membebani dari interupsi CPU. Oke, sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.